Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawud. NIM saya 2008 10 60 20. Saya dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang di sini berjudul tentang kalimat efektif. Pertama, saya akan membahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah seukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Beberapa definisi kalimat efektif menurut beberapa ahli bahasa. Yang pertama dikutip dari Rahayu tahun 2007. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Yang kedua itu ada dikutip dari Ahadiyah, terus Arsjad dan Ridwan pada tahun 2001. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain dan secara tepat. Yang kedua ada persyaratan kalimat. Nah, persyaratan kalimat itu yang pertama ada kelengkapan struktur, subjek, dan predikat. Yang kedua ada pemutasian subjek dan predikat, dan juga ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu ada koherensi. Koherensi adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kata itu. Yang kedua ada kesatuan. Suatu kalimat efektif yang harus mempunyai struktur yang baik. Artinya, kalimat itu harus memiliki unsur-unsur objek dan predikat, atau bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan pelengkap yang bisa melahirkan arti yang merupakan ciri-ciri keutuhan kalimat. Terus, yang ketiga ada kehematan. Kehematan adalah kehematan dalam pemakaian kata-kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Nah, kehematan tersebut menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Namun dalam hal ini tidak berarti bahwa kata yang menambah kejelasan kalimat boleh dihilangkan. Terus yang keempat ada penekanan gagasan pokok atau misi yang ingin ditekankan oleh pembicara, biasanya dilakukan dengan memperlambat ucapannya. Terus melirihkan suara dan sebagainya pada bagian kalimat yang tadi. Terus yang kelima ada kevariasian untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca. Diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan juga panjang. Terus juga ada unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif adalah berfungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran. Kata dalam kalimat yaitu seperti subjek yang dilambangkan dengan S, predikat yang dilambangkan dengan huruf P, objek yang dilambangkan dengan huruf O, pelengkap dilambangkan dengan huruf P, dan keterangan dilambangkan dengan huruf keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek ya. Dan kedua itu predikat. Unsur yang lainnya yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam suatu kalimat dapat wajib hadir tidak dan juga tidak wajib hadir atau wajib tidak hadir. Yang pertama itu ada subjek. Subjek itu bagian kalimat menunjukkan pelaku.
tokoh, sosok, benda, atau sesuatu. Contohnya seperti ayahku sedang menulis. Nah, subjeknya yaitu ayahku, atau saya sedang membaca, berarti subjeknya saya. Terus juga kedua ada predikat. Predikat itu adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status ciri, atau jati diri subjek. Contohnya gini, ibu sedang tidur siang. Nah, yang subjeknya itu ibu, sedangkan predikatnya sedang tidur siang. Atau saya sedang membaca, berarti nah yang predikatnya itu sedang membaca. Lalu ada yang ketiga itu objek. Apa sih objek? Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa versa transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Seperti Nurul menimbang. Terus juga ada arsitek merancang. Nah, terus di belakangnya itu objeknya. Nurul menimbang apa? Seperti menimbang telur gitu. Terus juga arsitek merancang bangunan. Nah, bangunannya itu objek. Terus ada pelengkapnya yang dilambangkan dengan pel. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama. Namun pelengkap dan objek terdapat perbedaan, seperti Ketua MPR membacakan Pancasila. Yang Ketua MPR itu dilambangkan dengan subjek, membacakan itu predikat, nah Pancasilanya objek. Sedangkan yang pelengkap banyak, contohnya itu banyak orpospol berlandaskan Pancasila. Yang subjeknya banyak orpospol, terus predikatnya itu berlandaskan, nah pelengkapnya Pancasila. Pelengkapnya berlandaskan Pancasila. Terus yang kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, ataupun di akhir. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, terus ada adverbia atau klausa. Berdasarkan maknanya terdapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan atas 9 macam yang dikutip dari Hasan Alwi 1998. Terus ada juga struktur kalimat. Nah, struktur kalimat dasar terdiri dari pola kalimat dasar. Yang kedua, tipe kalimatnya. Struktur kalimat tunggal terdiri dari pola kalimat tunggal. Terus struktur kalimat majemuk terdiri dari kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran, dan kalimat majemuk yang lainnya. Terus juga ada ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-cirinya yaitu untuk dapat mencapai keefektifan suatu kalimat harus memenuhi setidaknya 6 syarat, yaitu ada kesepadanan, terus kedua keparalelan, terus yang ketiga ada ketegasan, keempat kehematan, yang kelima kecermatan, keenam kepaduan, ketujuh kelogisan. Oke, yang pertama itu kesepadanan. Kesepadanan yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah
bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina, kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk keduanya juga menggunakan verba. Kalau bentuk pertama menggunakan nomina, berarti keduanya juga nomina. Lalu ketegasan adalah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Nah, dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat. Terus yang keempat, kehematan. Kehematan yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Tetapi penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Terus ada kecermatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, bermakna ganda. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Terus yang terakhir ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Baik, mungkin hanya sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.